banyak. Tuhan, artinya apa Pak? Malaikat itu di dalam Roh Kudus itu dalam maharupa malaikat gitu Pak. Jadi Roh Kudus itu pencipta itu hadir di mana-mana dalam waktu bersamaan, dan hadirnya bisa dalam maharupa yang berbeda-beda dalam porsi keilahian, kemuliaan keilahian yang berbeda-beda. Jadi keilahiannya itu dibagi-bagi. Ibu Trinitas atau bukan sih, Bu? Ya. Ibu Trinitas atau bukan? Saya berdasarkan Alkitab, Pak. Trinitas atau bukan? Kalau Trinitas itu seolah-olah Tuhan itu hanya bisa jadi tiga ya. Tuhan mah bisa jadi apapun, kayak gini Pak. Yesus itu banyak Pak, bukan satu. Iya, pemain bola juga ada namanya Yesus. Bukan. Enggak, Ibu alirannya Trinitas atau bukan, Bu? Gini dulu, saya menolak kok pemain bola nggak ada hubungannya Pak. Pemain bola kan Ibu bilang Yesus itu banyak. Iya, saya iyain, orang pemain bola juga ada namanya Yesus. Pak. Ada juga namanya Yesus penjahat. Ya, dia seorang penjahat, itu kan tertulis juga di kitab Anda. Banyak Yesus. Saya sedang tidak membantah itu. Saya tidak membantah itu. Gini, yang Pak, saya tanya, maksudnya Ibu itu paham doktrinnya itu Trinitas atau bukan gitu loh. Saya biar paham gak bingung. Pak, saya paham doktrinnya adalah Tuhan itu satu. Oh, satu. Siapa Tuhan yang satu itu, Bu? Ya, Tuhan yang satu itu bisa hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan, dan hadirnya bisa dalam porsi keilahian yang berbeda-beda, bisa dalam maharupa yang berbeda-beda itu. Tuhan yang satu itu siapa? Yesus. Kayak kita Yesus, Bapa atau Roh Kudus, Bu? Yesus itu serafim, Pak. Yesus itu serafim. 7 sel Bapa. Hah? Yesus itu 7 sel Bapa. Jadi kayak gini. 7 sel Bapa. Manusia terbuat Pak, tahu nggak? Manusia ini ya, ada triliunan 2 pangkat N yang berisi manusia-manusia suci yang tidak jatuh dalam dosa. Satu-satunya yang jatuh dalam dosa adalah manusia bumi, hanya manusia bumi. Dan itu seasli-aslinya manusia bumi itu adalah Asia Timur. Gen DNA Hawa itu lebih kepada gen DNA Hawa lebih kepada turunan Tionghoa itu. Jadi tunggu dulu Pak, Yesus kan enggak, saya nggak kemana-mana Bu, saya tungguin setia Bu. Manusia itu terbuat dari tanah, malaikat terbuat dari sinar, penghulu malaikat terbuat dari cahaya. Nah, kita umat tebusan terbuat dari sel Bapa. Kita lo aja kali. 7 sel Bapa. 7 sel Bapa terbuat dari 7 sel Bapa. Karena tubuh Bapak kita memiliki nggak 7 bisa sel, dibawa Bu. kebapaan, dan roh kita nggak bisa dibawa kebapaan kalau nggak terima rohnya Kristus. Jadi ini aliran apa lagi? Ini ya Allah. Saya diilhami Roh Kudus Pak untuk menyatakan ini. Diilhami Roh Kudus. Pakai Bible nggak Bu? Ibu menjelaskan pakai atau pakai Bible. Alkitab. Oh gitu. Ya. Tapi Ibu diilhami oleh Roh Kudus. Iya, saya diilhami Roh Kudus. Roh Kudus yang datang kepada Ibu itu seperti apa, Bu? Ya. Roh Kudus yang datang kepada Ibu itu seperti apa? Contoh nih ya, pada saat saya diilhami ya, saya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Karena saya ini guru ekonomi, nggak tahu apa-apa tentang Alkitab, dan saya ini perempuan, bukan. Kenapa Ibu nggak jadi Menteri Keuangan aja ya? Kok Bapak? Ya kan enak bilang lulusan mana pendampingan Roh Kudus, kan enak, nggak bisa dibantah. Kalau yang lain kan lulusan doktor apa, gelar apa, S1, S2, S3. Kalau Ibu udah langsung lulusan apa, bimbingan Roh Kudus, cakep itu. Sampai 10 tahun ke depan itu rancangannya itu kan udah matang semua itu. Ya makanya saya tahu tahun 2027 itu akan ada 144.000 orang yang akan menjalankan proses kiamat. Waduh. Ini kiamat udah muda, tapi saya nggak tahu waktu dan harinya enggak ya. Tapi mohon izin Kang Ustadz Alim, saya pernah sama Ibu ini semalaman Kang Ustadz Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semalaman ternyata korban Roh Kudusnya Ibu ini banyak teman-teman. Ada juga teman yang sengaja ngerjain saya, membiarkan saya dialog. Semalaman saya sama Ibu Elvi ini di komalnya Abi Riau itu bicaranya itu Roh Kudus itu sama persis. Tapi memang itu kisah saya Pak. Saya contohnya nih ya, saya kan lagi nulis nih, saya tuh nggak tahu apa-apa. Saya mana tahu Pak bahwa keturunan Adam dan Hawa asli itu Asia Timur, mana saya tahu.
kalau bukan ilham Roh Kudus? Saya tahu. Nggak tahu, Pak. Ibu, Sekarang Ibu, gini, saya Pak, kan kalau Kristen, Bapak Bu. mengetahui, Iya. kalau saya Bapak mengetahui menurut Ya coba ilmu pakai genetika Kristen lah, dulu benar menurut biar ilmu enak. Kalau genetika. saya kan nanti dibilangnya menghujat lagi. Silakan tadi Bang Anom. Eh, Ya, kalau Bu, menurut ilmu, iya, ya gimana? Oke gini, saya kan Kristen nih ya. Kan tadi katanya ibu mendapatkan ilham dari Roh Kudus ya. Contohnya tentang Adam dan Hawa bumi Prediksi adalah Asia kayak Timur. gini, kayak gitu ya. Ya. Oke, itu bisa dari pembahasan ibu juga bisa, silakan. Cuman ketika ibu menyampaikan hal yang seperti ini, saya ingat dulu itu ada peristiwa, mungkin bapak-bapak ingat ya, State Aminuddin pernah nggak Lia Eden? Apakah ibu termasuk dalam pengikut Lia Eden? Nggak ada, saya nggak ada pengikut apa-apa. Saya sendiri tunggal. Saya nggak boleh mendirikan agama. Saya nggak boleh mempengaruhi seseorang untuk memeluk agama tertentu. Saya nggak boleh membela agama tertentu. Saya hanya disuruh tulis dan share. Itu aja. Saya hanya disuruh itu. Dan saya tidak boleh menerima uang dari siapapun. Nggak boleh. Saya hanya disuruh tulis Ya, dan soalnya share. dari penyampaian ibu itu, ibu mengarahnya ke sana. Yang saya Ya, saya pahami nggak tahu. ya, Saya nggak tahu kan saya dengan bilang tadi. prediksi-prediksi kayak gitu. Ya, kan saya gini Pak, jadi ini ya salah satu nih contohnya ya, salah satu contohnya di Ilhami Roh Kudus itu saya bahwa sekarang manusia bumi ini adalah hasil pernikahan manusia bumi dengan planet-planet lain yang ada triliunan 2 pangkat N itu menikah dengan single-single planet lain menikah dengan single-single bumi. Kalau itu ada di Facebook saya ayat-ayatnya. Tapi kalau bapak nggak percaya, kita masuk ilmu genetika. Menurut ilmu genetika, kalau misalnya seorang anak itu Sunda, Indonesia, maka akan lahir Indonesia kalau atasannya Indonesia. Tapi kok ini Adam dan Hawa kan satu, kok ada bule, ada Cina, ada Tionghoa, ada Asia Timur, ada Afrika. Itu apa? Saya asalnya nggak ngerti, Pak. Saya nggak ngerti ilham Roh Kudus Pak dulu Miftah, kepada saya. saya angkat tangan ya. Ya, Bang Alif, silakan. saya angkat tangan. Iya silakan. Oke. Menurut ilmu Saya genetika pernah- aja. Saya angkat Pernah kaki saya. semalaman saya pernah selama semalaman sama ibu ini sampai puyeng. Ibu ini berasumsi dan menghayal dia suka nukanya yang ini. kayak gini suka. Kan tadi kata saya kalau saya dianggap berhayal, coba pakai ilmu genetika. Enggak, bagus kok, bagus. Jadi ilmu bagi kami, apalagi bagi Ustaz Alif. Monggo Ustaz, tanggapin. Coba pakai ilmu genetika. Gimana menurut ilmu genetika? Nggak mungkin. Kalau seorang anak itu, kalau atasannya itu Indonesia, lahir Indonesia semua itu turunannya Indonesia. Nggak mungkin tiba-tiba ada bule, ada itu. Kalau atasannya Indonesia. Begitu pula Adam dan Hawa bumi. Itu dia Asia Timur. Tapi kenapa ada bule, ada semuanya? Bu LP, Bu Maksudnya LP. gini loh, kalau ada Bu LP. kalau menurut ilmu genetika. Coba pengen tahu dulu Bu LP biar kita gak kemana-mana dan edukasi juga orang-orang Kristen biar orang Kristen tercerahkan. Kalau Yesus itu siapa Bu LP? Yang saya. Ya, Yesus itu siapa Yesus? kan tadi saya udah bilang, Yesus Kristus itu adalah 7 sel Bapa untuk membuat kita umat tebusan dan memberikan rohnya Kristus kepada kita. Karena roh kita itu tidak bisa lagi dibawa kepada kebakaan, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti Bapak itu memiliki 7 sel. Kan di Alkitab tertulis, kamu adalah petaku. Jadi petanya Pak. Jadi kalau misalnya peta sungai nih, diem kan? Gambar sungai aja, kenyataannya sungai itu kan Jadi- mengalir. Aduh. Kayak gitu kan. Nah kayak kita juga petanya, sel kita kan punya sel. Kira-kira dari Bapak mana itu ya punya saya sel, cuman mungkin selnya yang lain? Bapak itu hidup. Gini Ustaz Alif, maksudnya begini. Ya, saya mungkin sedikit bisa memahami Bu. Mungkin begini ya. Terkait dengan kenapa ada orang bully, kenapa ada orang negro kan seperti itu. Kok menurut saya seperti ini Bu, kronologisnya. Pada saat wanita hamil lalu dia hendak melahirkan, kebetulan di malam hari Bu, ya kan, jadi karena nggak ada lampu di zaman itu kan nggak ada listrik Awal itu, kayak Nara, gitu kan. itu. Nah, terus mereka bakar seperti kayak penerangan gitu dari kayu gitu. Ternyata tanpa dia sadari rupanya mengenai lampu tersebut api tersebut mungkin seperti itu Bu, jadi makanya jadi bulik rambutnya ya. Kalau yang negro Justru tadi hayal kalau gitu di siang Pak. Kita
pakai ilmu genetika itu justru hayal. Kalau ilmu genetika, kalau atasannya Kalau satu Indonesia, genetika- semua kalau turunannya satu Indonesia. Kalau satu gen berarti semua satu gen bu, nggak ada bule, nggak ada negro. Iya, Ada musabatnya. harus Asia Timur semua. Nah, kalau yang negro Atau kalau tadi sejenis pas semua, kalau kebetulan dia Afrika, di siang Afrika terik semua. bu, di matahari pas terik-teriknya jam 12 siang dia melahirkan, keluar anaknya paling gosong. Kalau menurut saya seperti itu loh bu. Saya nggak menghayal. loh, Bu. Saya kayak itu mah menghayal Pak. Kalau gen kan dari dalam, ada bule, ada apa? Itu kenapa Pak terjadi Bang Erik menghayal, Bang Erik ah. Ya iyalah itu mah menghayal yang kalau menurut ilmu genetika. Kalau menurut ilmu genetika Pak, kalau di atasnya Indonesia, ke bawah-bawahnya tuh Indonesia nggak mungkin menghasilkan Eropa, nggak mungkin. Nah, Adam dan Hawa juga harusnya satu jenis di bumi ini. Kenapa jadi beda jenis? Ada Afrika, ada semuanya ada. Itu kalau menurut coba Bapak pelajari ilmu genetika. Kalau disebut saya menghayal, Iya. kan? Iya, ntar saya Ini ilmu pelajari. genetika. Api ya bu ya. Ntar saya Masa pelajari. kalau kena api Bule. itu mah menghayal, itu yang menghayal itu Pak. Masa kajal kena itu. api? Kena api jadi Kayak bule gitu. gitu ya. Benar-benar itu Bu. Iya. Benar-benar. Aduh, benar-benar nggak ilmiah Oh, gitu. nah, Bapak tahu nggak kenapa ada Ilmiah terjadi itu. pernikahan planet-planet? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak kenapa Saya kan terjadi? saya memperluas loh pemahaman ibu gitu, melebar Ya. maksudnya. Iya. Bapak mau tahu nggak? Bapak mau tahu nggak Kan kenapa? karena dari tadi ibu menghayal, jadi saya ikut menghayal juga bu. Ya oke, kalau saya anggap menghayal, Bapak tanya ke ahli genetika, buka Google, searching Google, apa itu genetika? Kalau orang udah satu tuh atasannya turunannya Indonesia akan melahirkan Indonesia, terus akan menghasilkan Indonesia. Kalau nggak ada bule di atasnya, akan Indonesia terus. Begitu pula bumi ini akan satu jenis, entah Afrika, entah Asia Timur, Masuk akal itu betul. entah Eropa, entah apa gitu. Tapi menurut ilham Roh Kudus kepada saya, seasli-aslinya turunan bumi ini adalah Asia Timur. Turunan Dari Adam dan pengaruh Hawa. makanan nggak ada bu. Kalau dari pengaruh makanan nggak ada bu. Kalau Nggak oke. ada lah Pak. Masa Oke. pengaruh Nggak makanan? mungkin nggak ada. Nggak mungkin bu. Pasti ada pengaruh makanan. Contohnya kalau nenek moyang kita, ya kan, mereka terdampar di Asia. Nah mereka mungkin dulu bu makanannya ubi, ya kan, umbi-umbian bu, seperti itu. Terus Mau kangkung, terdampar di genjer. Asia, mau terdampar di Eropa, mau begitu- terdampar ya, di mana kalau di Pak? Eropa, kebetulan Tetap- sana ada roti bu. Iya, tetap. Coba sekarang orang Cina yang di Eropa tetap Cina kan Pak, nggak berubah. Yang udah dari lahir Cina, nih ditinggal di Eropa dari lahir Cina, nenek moyangnya udah Eropa, udah Cina, tetap Cina mukanya, nggak berubah jadi Eropa, nggak. Ya kan Karena mengikuti gen. kan banyak orang Cina, bahkan ada Cina tahun itu tetap Cina, itu nenek moyangnya udah dari dulu di Amerika, di Cina tahun itu tetap Cina, nggak berubah tuh. Pada makanannya udah kayak orang Eropa, udah makanannya udah roti segala macem. Udaranya juga udah salju, udaranya Amerika Serikat kan, tetap Cina, nggak berubah. Kayak gitu. Ibu, Nah, ibu, awalnya ibu. saya juga nggak tahu. Bapak mau tahu nggak kenapa terjadi pernikahan? Saya jawab nih berdasarkan ilham Roh Kudus. Mau Iya, tahu iya, nggak? iya. Ibu. Kalau mau tahu saya jawab. Sih baru sih dipanggil lah, diundanglah siapa Lord Napiri bersekalian langsung kita di sini. Aku udah undang Bu masak, Anak Lord berguncang Napiri. Udah aku undang Bang Erik. Masalah sekalian masalah. Iya, gue masak ini, aku undang nih di bawah nih. Jadi Aku kita masak. umat tubuh santu dari berbagai ideologi, termasuk dari ada dari ateis Pak, ada yang sebelum 2024 ateis masih dipermaklum ya, sesudah 2024 nggak boleh lagi ateis karena kuasa Roh Kudus udah digandakan kepada Tuh, semua Bang Erik, orang. aku masak tuh. Ketawa dulu Bang Erik. Jadi jangan, maksud saya tuh gini, kalau diskusi itu jangan ngotot-ngotot teori enggak. saling membenarkan gitu loh. Padahal Yang ketawa- zaman dulu pada zaman Yang teokrasi, ketawa sekek ya, yang ketawa sekek ya. padahal zaman dulu yang pada zaman perjanjian lama, Tuhan tuh pada saat Tuhan mau mencoba pemerintahan teokrasi langsung ngomong, jadi tahu langsung dari mulutnya Tuhan, langsung Israel maupun Musa waktu mau mencoba pemerintahan teokrasi, tapi kan gagal. Pemerintahan teokrasi Israel gagal, manusia gagal, makanya ada air bah, gagal untuk berpemerintahan Oh iya, teokrasi. Bu.
Aku di DM mama aku masak katanya Allah bukan pejabat langit katanya Bang Erik. Saya nggak mau bahas Al-Quran karena saya nggak ngerti Al-Quran dan saya nggak boleh belajar Bukan, Al-Quran. aku lagi cerita aku masak DM saya Bu. Iya, Katanya Allah SWT itu Saya nggak- bukan saya nggak- pejabat langit. Tidak pejabat surga. Saya nggak boleh baca kitab lain. Saya hanya disuruh apa yang diilhami Roh Kudus ditulis. Saya hanya boleh baca Alkitab, memperdalam Alkitab. Jadi saya nggak mau bahas Al-Quran. Saya nggak boleh. Jadi itulah. Jadi Kalau Ibu, kalau Israel gagal berarti Musa gagal Bu, yang dibangun Musa juga. ya Musanya sih yang nggak gagal. Musa tuh sekarang udah jadi umat tebusan, Pak. Dia sekarang tinggal di planet yang yang bulannya ada 5. Musa, Elia, Henok, Loh, dan bukannya orang-orang yang menebus itu Yesus? Kenapa Musa? Kan duluan Musa Bu. Kenapa? Ditebus sama Yesus. Kenapa? Kan lahirnya duluan Musa. Terus? Oh, ditebusnya baru Yesus yang nebus. Kan Musa udah meninggal. Bagaimana cara nebusnya? Kan Yesus menebus orang-orang yang hidup hari ini. Iya, menebus. Bagaimana ceritanya tuh? Gini, Pak. Ayo. Padahal kan Yesus dari garis keturunan Abraham, Bu. Iya. Ayo. Sebelum Abraham ada, Iya. Kristus sudah ada. Yang bertemu Abraham, yang waktu bertemu Abraham seorang malaikat Tuhan ketemu Abraham di kalau ibu Kejadian. bilang sebelum Abraham itu sudah ada, ibu tanya sama orang Islam, ya Muhammad juga sudah ada sebelum Yesus ada. Ayo, gimana tuh Bu? Kan tadi saya nggak mau bahas Al-Quran, saya nggak ngerti Al-Quran, Pak. Saya bodoh sama Al-Quran, dan saya nggak boleh bahas Al-Quran, nggak boleh. Saya kalau Bapak nyuruh saya bahas Al-Quran, saya nggak ngerti, Pak. Nggak bisa. Saya bahkan lihat teman-teman bahas Al-Quran, saling debat. Tadi kan bahasnya itu genetika gimana sih? Ya Bang, ya Bang Pe, maaf Bang Pe. Ya Bu, lanjut, maaf ya. Ini kan kayak di sini nih ya. Jadi Kristus itu pernah hadir, sering hadir Kristus itu pada zaman Musa. Nih lihat ya di Kejadian 22 ayat 11 sampai 12, malaikat yang hadir, tapi malaikat Tuhan hadir tapi manggil Abraham, terus sahut Abraham, "Ya Tuhan." Jadi Tuhan itu bisa hadir dalam waktu bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan bisa hadir di mana-mana dengan porsi keilahian yang berbeda-beda, dengan maharupa yang berbeda-beda. Ini yang hadir ini Kristus. Ini yang hadir Kristus. Yang hadir pada saat 3 orang hadir dengan Abraham juga itu salah satunya Kristus. Cuman belum dilahirkan ke dunia ini. Seperti kayak gitu. Jadi Kristus itu yang datang itu udah langsung berewokan gitu ya Bu ya, udah langsung. kenapa Pak? Yang datang itu udah langsung berewokan lah dia ya. Brewokan. Emang Bapak tahu Yesus itu brewokan? Berarti sebelum dilahirkan udah mondar-mandir ya Bu ya? Iya, udah berupa malaikat, udah berupa Udah manusia. mondar-mandir Bang Erik. Iya, dia karena dia kan sel Bang Erik Bapak. makanya jangan mondar-mandir, jalan ke sana, jalan ke sini. Kan tadi saya bilang Yesus Kristus itu 7 sel Bapak, yaitu Oleng serafim. semua ini. Masak cobalah Kak. Gantian kamu, gue masak coba Masak tanggapin tanggung sama jawab Ibu yuk, Erkin ini. masak Gini tanggung jawab. aja nah, begini kan pokoknya yang disembah Muhammad pasti bukan yang disembah Tuhan Yesus gitu. Udah selesai. Gak usah harus Kenapa? debat. Selesai gitu doang selesai. Iya, yang disembah Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Yesus. Yesus menyembah. Iya, menyembah bapaknya. Tadi saya udah bilang Yesus itu adalah 7 sel Bapak. Masih Jadi- nyembah juga ya. Manusia Yesus salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Tapi rohnya Yesus itu adalah rohnya Bapak, Betul, betul. roh firman. Terus bapak Firman. nyembah Yesus nggak? Bapak nyembah Iyalah. Yesus nggak? Makanya Yesus bisa bermujizat karena Bapak itu nyembah memberikan Yesus rohnya ya? kepadanya, Nggak, bapak nyembah sehingga Yesus juga. Yesus bisa bermujizat. Ya, ya. Namanya roh itu kan bisa dialirkan.
ditransfer. Jadi makanya bukan cuma Yesus yang menjadi sosok yang Allah, sosok yang Maha Jadi Jai. Banyak. ya jadi Sel-sel saling menyembah gitu ya. Jadi jumlahnya Menyembah Yesus. Yesus jumlahnya nyembah. sel-sel Bapa itu banyak, Pak, maha tak Terus sembah terhitung. Bapak Iya. gitu ya. Yang pasti Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Itulah Yahweh, itulah bapaknya Yesus. Ya, Bapak itu nyembah Yesus enggak sih? Ya enggak lah, orang anaknya masa nyembah anak. Yesus itu hanya 7 sel ya. Bapa, Pak. 7 selnya Bapa. Aku mengutus 7 rohku ke dunia. Jadi Itu rohnya Kristus dikasih kepada kita semua. Kalau kita nggak dikasih roh Kristus ya Pak ya, kita kayak Ninewe, kayak Sodom dan Gomora, nggak tahu akhlak Pak. Seperti zaman perjanjian lama tuh banyak kejadian, jutaan kejadian itu seperti Ninewe, Sodom dan Gomora. Cuman kalau Ninewe simbol Nineveh itu apa sih? dari Nineveh. Hah? Ninewe? Nini gitu. kota itu kota, nama kota. Coba Bapak baca di Yunus. Niniwe itu Yunus. Oleh gombel kali. Niniwe itu kota di sono lah gitu. Kirain kayak Nini Towo gitu bukan ya? Iya. Coba Bapak baca tentang Ninewe di Yunus. Itu Iya. tentang Ninewe. Coba. Itu kan dia udah satu kota itu, satu wilayah itu rajanya maupun rajanya maupun rakyatnya nggak tahu akhlak Pak, nggak tahu mana beda, mana akhlak, mana bukan, nggak tahu. Kalau kita emang ada sekarang satu wilayah nggak tahu akhlak, nggak ada Pak. Kim Jong Un aja rakyatnya tahu akhlak, Kim Jong Unnya aja yang nggak berakhlak, rakyatnya mah tahu. Oh, berarti ada Roh Kudusnya ya. King Jong Un. Setelah Lucifer dijatuhkan dari surga, maka Lucifer dan kawan-kawannya tidak mau lagi berkiblat kepada para pejabat surga. Maka setiap makhluk yang tidak berkiblat kepada para pejabat surga adalah pengikut Lucifer. Catat.